Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kita. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita datang dengan hati yang bersyukur pada Tuhan. Mari semuanya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biar hati kami di pagi hari ini melimpah dengan syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, serahkan program ini ke dalam tangan-Mu Roh Kudus, biar Engkau melawat setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini. Mereka diberkati Tuhan, mereka disembuhkan Tuhan, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Kami semua dilawat oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan, kita bermazmur, kita bernyanyi bagi Tuhan, kita senangkan hati Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh.
Hanya Engkau pribadi yang kami kagumi Tuhan. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Haleluya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Puji Tuhan, untuk hari yang baru kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru. Kami percaya Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu selalu baru bagi kami. Engkau Tuhan menerima semua pujian, syukur dan hormat. Dan waktu kami mencari wajah-Mu Tuhan, Engkau akan menjumpai kami Tuhan. Engkau akan menyediakan yang kami perlukan sepanjang hari ini. Terima kasih pengurapan Roh-Mu Tuhan membuat kami bisa menerima kebenaran firman. Supaya firman itu hidup di dalam kami dan menjadi bagian yang kami perlukan sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita renungkan pagi hari ini firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 tentang hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal
yang tersembunyi dalam diri Allah. Bapak Ibu, 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, sering kita hanya memikirkan tentang berkat-berkat yang materi, bahwa apa yang kita tidak lihat, apa yang kita tidak pikirkan, tidak pernah timbul, Tuhan sediakan bagi kita. Kita menerima mujizat dan kita suka bilang ayat ini, bahwa wow, Tuhan menyediakan yang saya tidak pernah pikirkan. Tapi mari kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya bahwa sebenarnya ini yang tidak pernah kita lihat, yang disediakan Allah adalah hikmat yang daripada Tuhan, hikmat yang benar. Di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa yang kami beritakan adalah hikmat Allah itu tersembunyi dan rahasia. Hikmat Allah itu tersembunyi dan rahasia, dan sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita, bukan kemuliaan Tuhan. Jadi sekali lagi 1 Korintus pasal 2 yang ke-7 bahwa hikmat dari Allah itu disediakan untuk kita, disediakan Allah bagi kemuliaan kita, tapi hikmat itu tersembunyi dan rahasia. Bagaimana kita bisa menerima hikmat yang Tuhan sediakan bagi kita? Seperti Raja Salomo waktu memulai pemerintahannya, dia berdoa dan Tuhan datang buat Salomo dan Tuhan tanya mau minta apa. Salomo tidak minta yang lain, tapi waktu Salomo meminta hikmat, Tuhan memberikan respon bahwa karena kamu minta hikmat, bahwa maka aku memberikan kepadamu hikmat, tidak ada yang akan berhikmat seperti engkau, dan ditambahkan panjang umur, ditambahkan kekayaan, ditambahkan lagi kemenangan atas musuh-musuhnya. Jadi mari kita lihat bahwa hikmat Allah itu penting supaya pada masa-masa yang sulit untuk kita ambil keputusan, untuk masalah-masalah yang berat yang kita tidak mengerti bagaimana jawabannya, bagaimana jalan keluarnya, maka hikmat Allah yang akan menolong kita tidak salah mengambil keputusan, hikmat Allah yang akan membuat kita untuk bisa menerima yang Dia sediakan dan untuk kemuliaan kita. Supaya kita bisa, kemuliaan itu artinya satu posisi, satu promosi yang Tuhan berikan kepada kita yang kita tidak duga. Bukan dari kekuatan kepintaran kita, bukan dari pendidikan kita, tapi benar-benar itu karena kemurahan Tuhan Dia sediakan bagi kita. Nah, mari yang pertama di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa hikmat itu diberitakan di kalangan mereka yang telah matang, berarti yang telah dewasa. Jadi kita tidak akan mungkin bisa hidup dalam hikmat Tuhan kalau kita tidak tinggalkan sifat kita yang kekanak-kanakan. Yang cuman mau egoisme, mau menang sendiri, cuma hidup dalam emosionalnya saja. Dan tidak mau berurusan untuk bagaimana menghidupi kebenaran firman dalam penguasaan diri, dalam kerendahan hati, dalam kelembutan. Maka sekalipun usia kita bertambah itu otomatis, tapi kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Untuk bisa hidup dalam hikmat Tuhan yang disediakan, tapi itu rahasia dan tersembunyi, disediakan Allah untuk kemuliaan kita. Bagaimana Tuhan mau lihat tuh kita berhasil, kita bahagia, kita bisa sukses dalam pekerjaan dan tugas-tugas kita. Maka kita harus menjalani dengan hikmat Tuhan. Yang pertama adalah hikmat itu diberikan kepada orang yang dewasa. Orang yang dewasa meninggalkan sifat kanak-kanak. Dan orang yang dewasa itu adalah orang yang berjalan dengan firman Tuhan. Dia menaruh Tuhan di tempat yang terutama, bukan lagi dirinya, tapi Tuhan di tempat yang terutama. Jadi orang yang dewasa bukan lagi kanak-kanak, adalah orang yang disiplin, orang yang konsisten dalam hubungannya dengan Tuhan. Ibadah tidak lagi seenaknya, suka terlambat atau tidak, mau datang atau tidak, itu kita kekanak-kanakan karena kita sendiri menguasai diri kita. Dalam masalah-masalah yang ada salah paham satu dengan yang lain, kita adalah orang yang dewasa, adalah orang yang nomor satu mau berkorban. Bukan yang menuntut. Kalau kita terus menuntut itu kanak-kanak. Kita mau cuman kita yang didengar, bukan orang lain.
Maka itu kita kanak-kanak. Jadi mau dewasa, mari perhatikan bahwa kita bergantung kepada firman Tuhan. Kita punya persekutuan yang rutin dengan Tuhan. Kita konsisten dengan persekutuan kita, waktu-waktu doa kita, baca firman, memuji menyembah Tuhan. Dan kita punya keputusan tinggalkan yang kanak-kanak. Kita berani untuk berkorban. Dan yang kedua, dikatakan tadi di ayat yang ke-10 bahwa karena kepada kita Allah menyatakannya oleh roh. Jadi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu memberikan kita hikmat dan dia memberikan kita buah Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Kita melimpah dalam kasih, dalam sukacita, dalam damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Itu bukan dari kekayaan manusia kita, tapi dari apa yang Roh Kudus sediakan buat kita, karena itu adalah pribadi Allah. Pribadi Allah, Roh Kudus ada di dalam kita. Nah Bapak Ibu, orang yang dewasa harus tahu bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar hanya kuasa, mujizat, tapi Roh Kudus itu satu pribadi Allah. Jadi waktu kita dewasa, kita menjaga persekutuan kita yang konsisten, yang teratur dengan Tuhan terus menerus dalam waktu teduh kita, waktu doa kita, baca firman dan ibadah kita semua dengan teratur dan kita mengalahkan daging. Kita orang-orang yang bisa berkorban untuk supaya bisa menyelesaikan masalah. Maka poin yang tidak bisa kita lepaskan adalah bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu pribadi. Kita harus menghormati pribadi Allah yang ditaruh dalam kita. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan dan mengenal Dia. Harus peka kepada apa yang Roh bicara kepada kita, tidak mendukakan Roh Kudus dengan melawan apa yang Tuhan sampaikan. Kita lebih suka apa yang menyenangkan hati kita, apa yang membawa keuntungan bagi kita. Maka itu bukan hidup dalam hikmat Tuhan. Tuhan memberikan hikmat yang rahasia dan tersembunyi untuk kemuliaan kita. Jadi Bapak Ibu mau lihat hidup kita itu berhasil, hidup kita bahagia, hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, maka harus ambil keputusan menjadi orang percaya yang dewasa. Dan yang kedua adalah dipimpin oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan sekali lagi itu satu pribadi. Jadi datang kepada Tuhan, kita seperti kita berbicara dengan sahabat kita yang bisa kelihatan. Begitu juga kita membangun hubungan dengan Tuhan itu dengan yang tidak kelihatan itu. Tapi Roh Kudus menolong kita. Kita bisa bicara apa yang kita perlukan. Kita mau minta kesabaran, kita mau minta bagaimana memberkati orang lain. Itu yang Tuhan Yesus bilang bahwa rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Karena kita menjaga Roh Kudusnya ada di dalam kita, maka kita bisa gampang untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Karena Roh Kudus itu selalu berbelas kasihan kepada orang lain, selalu menaruh kasih kepada orang lain. Waktu kita melihat beban-beban dari orang lain, maka kita akan mudah membawakannya kepada Tuhan. Hiduplah dalam hikmat yang Tuhan sudah berikan dan itu rahasia dan tersembunyi. Untuk kita bisa menjalaninya, menerima hikmat itu, maka kita harus dewasa dan hidup harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Mari sebelum kita berpisah, kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu dari 1 Korintus pasal 2. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan menyediakan hikmat dari Allah yang benar untuk membuat kami hidup dalam kemuliaan, keberhasilan dan kebahagiaan. Hikmat yang rahasia itu Tuhan yang tersembunyi disediakan bagi kami yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar. Biar itu menjadi kerinduan kami. Tolong semua anak-anak-Mu Tuhan supaya kami menjadi orang percaya yang dewasa, bukan orang percaya kanak-kanak, tapi orang percaya yang dewasa yang menjaga konsisten hubungan dengan Tuhan, mau berkorban, mau terus belajar firman Tuhan dan kami terus mau dituntun oleh Roh Kudus-Mu dan kami mau jadi berkat mulai dari dalam rumah-rumah tangga, komunitas di mana kami ada, kami bisa bawa damai sejahtera satu dengan yang lain. Seperti Raja Salomo berdoa dan minta hikmat Tuhan, Engkau terus Tuhan
membukakan Tuhan rahasia-rahasiamu supaya hikmat-Mu terus ada pada kami dan semua mengalami hidup yang berkemenangan, yang berbahagia dan terus mendapat promosi dari Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.